Dulu. Ikuti terus ibadahnya. Sampai Noski bro adik-adik. Oke, sampai jumpa ya. Selamat dadah. Bye. Shalom, anak-anak kami semua, anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah. Salam sehat, semoga Tuhan memberkati kita. Semangat! Yes. Kita akan mulai kebaktian kita. Kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami, dan berilah pertolongan. Amin. Shalom adik-adik. Sudah siap untuk mengikuti ibadah? Sudah dong Kak. Oke, berarti sudah siap untuk memuji nama Tuhan ya? Sudah ya? Oke deh, kalau gitu kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu pertama, Ku Masuki Gerbang. Baru kita buka ibadah ini. Akan kita nyanyi. Berdiri ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan bersuka. Sekali lagi ya, aku masuki gerbangnya. Mari nyanyikan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan bersuka bahagia. Ya girangkan, ya girangkanku, oh ya girangkanku, bersuka ya girangkanku, ya girangkanku, oh ya girangkanku, bersuka lagi ya, kita nyanyikan dari awal. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan bersuka. Katakan dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku, bersuka dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku, bersuka. Ku bersuka. Sekali lagi kita nyanyikan. Bersuka dia girangkanku. Yeay, oke adik-adik, boleh duduk lagi. Kita akan memasuki doa pembuka. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari mengambil sikap doa sambil kita nyanyikan mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, mari nyanyikan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kulakukan, semua dapat Kau lakukan.
Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan untuk pagi ini. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya sebelum memulai ibadah ini, kami minta untuk Engkau hadir bersama kami. Dan Tuhan, tolong bantu kami agar kami bisa mengerti apa yang dipelajari oleh guru-guru sekolah minggu kami tentang firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Keisha Tobi. Sekarang seperti biasa ya, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sekali lagi lah kayaknya supaya lebih semangat ya adik-adik ya. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat dong untuk kita semua. Adik-adik, sekarang kamu tanya siapa yang masih ingat lagu Taat? Taat itu terdiri dari berapa huruf? Huruf ya. Ayo, T, A, A. Coba yang kelas kecil T. Yang kelas besar? Yang kelas remaja pasti udah tahu ya ya. T, A, T. Taat. Ada 4. Nah, kita nanti ada lagunya ya Kak. Iya, Ada lagunya. Lagunya itu apa? Per hurufnya tuh sebenarnya ada maksudnya loh. Taat tuh apa sih? Taat tuh apa ya? Oke. Kalau gitu daripada berlama-lama, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan saja ya. Dan ada gerakannya loh. Jangan lupa pakai gerakannya. Ayo kita berdiri. Taat, T dan C. Taat lagi. Taat dengan firman Tuhan. Sekali lagi. Coba sekali lagi, T itu apa sih? T, Tuhan Yesus gembalaku, aku mendengar suaranya, aku melakukan firman-Nya. Taat. Sekali lagi ya dari awal. T, A, T. T, A, T, taat. Taat itu berarti apa sih? Berarti nurut ya. Nurut, harus taat kepada firman Tuhan, berarti harus mendengar suaranya. Kalau suaranya didengar maksudnya apa tuh? Dengan membaca firman Tuhan. Kita tahu suara Tuhan, kita tahu maunya Tuhan untuk kita tuh apa. Hebat banget ya. Soalnya kalau yang dicari Tuhan tuh siapa sih? Biasanya kenapa kita harus taat ya? Karena Tuhan tuh cari kita. Nyari kita. Tuhan tuh ya karena Tuhan sendiri yang mau kita tuh taat kepada Tuhan. Kalau misalkan Tuhan yang dicari Tuhan kita, yang kita nyarinya apa biasanya ya? apa ya? Biasanya apa? Maksudnya apa? Apakah kita mencari Tuhan juga? Siapa yang di sini nyari Tuhan juga? Wah, semuanya juga. Tapi biasanya kalau barang yang suka dicari kita manusia tuh orang tuh apa ya? Yang biasa dicari dari pagi, siang, malam, apa ya, Kak ya? Apa ya? Depannya U, depannya D. Biasanya tuh paling Uang gini lah ya, Kak. iya. Ini. U. Uang. Ya, adik-adik Kita betul. tahu Kalau bahwa Jawa hepeng, kalau bahasa Bataknya hepeng ya, uang. Biasanya gitu tuh yang dicari uang, yang dicari orang tuh uang ya. Ada lagunya juga ya berarti ya. Yuk kita nyanyiin yuk adik-adik yuk. Masih tetap berdiri ya. Yuk kita nyanyikan apa yang dicari orang.
dari teman kita yaitu Brandon dan Brenhard Simanjuntak. Selamat menyaksikan. Sit a while with me. You raise me up so I can stand the mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. Raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand the mountains. You raise me up so I can walk on stormy seas. I am strong when I'm on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand the mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Terima kasih untuk Brandon dan Brenhard Simanjuntak. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita ambil
Abang Kevin Silalahi. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan saya, Kevin Valentinus, akan menyampaikan sharing kepada adik-adik sekalian. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Yuk doa. Tuhan Yesus Allah yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat Kau berikan Tuhan, karena kami Tuhan melakukan ibadah sekolah minggu Tuhan, telah mencapai pertengahannya Tuhan. Tuhan berkatilah Tuhan ibadah minggu kami Tuhan, menjadi berkat bagi hidup kami Tuhan, menjadi rema bagi hidup kami Tuhan, meskipun hanya melalui virtual. Tuhan Yesus, berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebiasaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke. Adik-adik, firman Tuhan kita pada hari Minggu ini adalah terdapat di Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Abang akan membacakan saja ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimius, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau. Mengapa berangkat lalu naik ke perahu?" Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Terbarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia pergi mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api orang di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Baiklah. Adik-adik, firman Tuhan ini menceritakan mengenai kepercayaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Aku punya satu cerita mengenai seorang anak yang bernama Nancy. Nancy ini merupakan salah satu anak yang sekarang duduk di kelas 5 SD. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 4, dia itu selalu juara 1 di kelasnya. Ya. Dan setelah naik kelas 5, dia mulai malas belajar karena dia merasa puas dan merasa lebih pintar. Jadi karena dia dikatakan pintar, mungkin dia tidak perlu belajar lagi. Ya. Dan setelah kelas 5, dia kerjaannya itu main game terus di kamar. Ya. Tiba-tiba saat dia mengikuti ujian sekolah, dan itu ujian sekolahnya mengenai kenaikan kelas, Nancy tetap saja tidak mau belajar sampai ibunya menyuruhnya untuk belajar. Bayangkan, ya, tidak mau belajar. Habis itu juga Nancy menjawab pada ibunya,
Terus Nancy bilang begini, aku kan selama ini juara 1 terus Bu, ngapain sih aku harus belajar? Ya, bayangkan, ngapain sih aku harus belajar? Dan ibunya menasihati Nancy agar mau belajar karena kesombongan Nancy itu sendiri, ya, dia malah mendapatkan juara 5, ya, bukan juara 1. Coba itu, karena dia tidak mau belajar, dia mendapatkan juara 5 di kelas 5, ya. Nancy pun dimarahi oleh ibunya, karena bagaimanapun juga ibunya selalu menasihati Nancy meskipun Nancy tidak memperdulikan ibunya, ya. Habis itu juga dia menangis dan menyesal serta berjanji pada ibunya agar giat untuk belajar. Ternyata kesombongan dan tidak taatan Nancy itu membuatnya tidak lagi menjadi sang juara. Makanya ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Ya. Dia juara 1 terus, juara 1 terus sampai kelas 4 karena biasanya belajar dengan giat dengan ketaatannya. Demikian juga saat kelas 5. Jika dia tidak belajar, tidak ada ketaatan, maka dia tidak dapat juara. Karena itu Allah bisa karena biasa, ya. Di saat kesombongan itu menjadi ketaatan Nancy membuatnya lagi tidak sang juara, ya. Jadi kita harus belajar di kisah Nancy. Kalau adik-adik ingin juara, adik-adik harus rajin belajar. Tetapi tidak lupa juga untuk berdoa, ya. Karena perbuatan tanpa iman adalah sia-sia, ya. Demikian juga kita meskipun hanya melalui media online seperti sekolah melalui media online, kita harus tetap belajar, kita harus tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kita, ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa pengalaman, ya, dan kepintaran itu tidak cukup, ya, tidak menjamin untuk adik berhasil. Tapi dibutuhkanlah iman serta ketaatan akan perintah Tuhan Yesus. Sama nih, cerita Nancy sama cerita di Alkitab tadi, kisah di Alkitab tadi itu sama. Mengenai ketaatan dan iman kepada Tuhan. Seperti kita ketahui bahwa 7 murid Yesus memiliki pengalaman menangkap ikan yang sangat ahli, kalau kita bilang, ya. Kalau kita bilang itu jago nangkapnya. Dia bisa nangkep gitu. Bahkan mereka itu tahu jam-jamnya untuk menjala ikan itu jam berapa. Mereka menjala ikan di saat malam hari, tetapi tidak didapatkan. Karena apa? Tidak ada iman di dalam mereka, ya. Jadi mereka itu gagal karena tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Seperti kita ketahui bahwa di firman ini Tuhan sebenarnya telah bangkit, ya, telah disalibkan waktu itu, ya. Ini sudah tiga kali Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, ya. Seperti yang ketahui sebelum adanya Thomas, ya, itu yang pertama. Yang kedua setelah Thomas percaya, dan ketiga yang ini di saat Petrus dan kawan-kawannya dan murid-murid lainnya sedang menjala ikan atau menangkap ikan, ya. Jadi dia itu tidak berhasil menangkap ikan, akan tetapi datang salah satu orang dan mereka percaya itu Yesus, ya. Lalu Yesus nanya begini. Waktu itu Yesus nanya, Yesus sempat nanya begini, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Jadi saat mereka tidak ada, Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk melemparkan jala di sebelah kanan, ya, sebelah kanan. Apakah murid-murid itu mau? Jelas mau, karena di sini terdapat ada namanya iman dan ketaatan. Jika kita taat, ya, taat maupun itu pada orang tua kita maupun pada guru kita, pasti kita akan berhasil, ya.
Pasti di saat kamu kerjakan tugasmu, dikerjakan adik-adik ya. Jangan senantiasa kalau guru-guru sekolah minggunya mengatakan kerjakan tugasnya, dikerjakan ya. Itu. Jadi Tuhan Yesus memberikan mujizat. Ingat, mujizat itu pasti selalu ada. Sama seperti begini. Abang mau bercerita seseorang anak muda yang akan melakukan ujian ya. Bayangkan akan melakukan ujian. Tapi harus ada namanya tunggakan yang diberikan gitu. Ada tunggakan yang harus dilunasi ya. Ada uang bayaran sekolah lah kalau istilahnya yang harus dilunasi. Jadi anak muda ini bingung bagaimana caranya dia bisa mengikuti ujian meskipun dia tidak memiliki uang. Dia mencari tahu bagaimana caranya, entah gimana caranya ya, mencari tahu. Tapi Tuhan memberikan mujizat, dia bisa ulangan. Dan Tuhan memberikan berkat untuk dia. Tuhan melunasi tunggakan atau melunasi uang sekolahnya. Itulah baik Tuhan. Jika iman kita tetap teguh pada Tuhan dan ketaatan kepada Tuhan, pasti adik-adik akan berhasil di masa depan. Demikian juga meskipun iman adik-adik kuat tapi perbuatan adik-adik lemah, sia-sia. Karena dikatakan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kalau adik-adik beriman, Tuhan aku mau ini. Tuhan aku mau naik kelas juara segini. Tetapi adik malas belajar, sia-sia toh. Ya. Jadi adik-adik sekolah minggu jangan pernah sombong ya, menganggap diri kita bisa tanpa Tuhan. Ya, jangan menganggap sombong bahwa tanpa Tuhan itu kita bisa. Jangan salah. Kita bernafas saja itu melalui kuasa Tuhan. Oke? Tetapi adik-adik juga ingat bahwa keberhasilan itu datang dari ketaatan kita untuk mengikuti perintah Tuhan Yesus. Ya, ingat itu. Baiklah, untuk itu abang akan memberikan tugas-tugas untuk adik-adik ya untuk minggu ini. Tetap dikerjakan tugasnya karena ini akan ada penilaian ya. Sebentar lagi akan ada ujian juga sepertinya. Ujian mungkin itu kenaikan kelas sepertinya. Nah, dan itu membutuhkan oleh agama pastinya ya. Jadi dari sinilah, dari tugas-tugas yang kakak-kakak abang-abang berikan sekolah, yang diberikan tugas-tugasnya oleh kakak-kakak abang-abangnya harus dikerjakan karena itu akan menyangkut nilai agama kalian sendiri. Oke, baiklah. Yang pertama dari tugas kelas kecil hanya membaca ayat hafalan, menghafal ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya itu terdapat di Yeremia 31 ayat 3. Oke. Yeremia 31 ayat 3. Kemudian kelas besar tugasnya nomor 1 ada 3 soal di sini ya. 3 soal di sini. Nomor 1 menyebutkan ya alasan Yesus menampakkan diri lagi. Ya. Mungkin di sini di Alkitab ada ya. Di Alkitab ada. Nah. Habis itu yang kedua menceritakan respon murid atas kedatangan Yesus. Ingat ya, respon murid-murid itu dia apa ya? Dia curiga dulu apa langsung menuruti kata-kata Tuhan Yesus ya. Oke. Yang ketiga itu menyebutkan perbuatan Yesus yang membuat muridnya mengenalnya ya, semua ini ada di sini yang tadi abang bacakan ada semua. Oke. Untuk remaja, pra-remaja tugasnya itu membuat video. Abang harap untuk remaja bisa mengumpulkan tugas-tugasnya melalui video. Entah itu bisa melalui vlog seperti contohnya Deborah tugasnya
kan membuat video. Tugasnya seperti video. Jadi Deborah membuat video mengenai belajar menyelesaikan tugas. Jadi nanti dibantu, saya mohon untuk orang tua ASM Inang Amang untuk membantu adik-adik kami menyelesaikan tugas sekolah minggunya melalui video, ya. Jadi Amang Inang turut serta dalam membuat video. Jadi video saling berbicara mengenai belajar untuk seperti contohnya begini. Contohnya saya buat contoh yang pra remaja itu siapa sekarang? Putri kan pra remaja nih. Putri pra remaja membuat video. Jadi Inang ngomong pada Putri untuk belajar, tapi Putri tidak mau dan tetapi kemudian Putri mendapatkan nilai jelek karena tidak mau disuruh belajar oleh orang tuanya, sama seperti yang tadi saja, sama seperti cerita si Nancy tadi, ya. Sekian gitu saja firman Tuhan, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kami selalu sehat dalam hidup Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan supaya firman Tuhan kami menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Seperti Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Oke, terima kasih Abang Kevin untuk firman Tuhan yang pada hari ini. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita memberikan persembahan dengan bernyanyi Berilah yang baik. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah Tuhan persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita
dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus gembalaku, Aku mendengar suaranya. Aku melakukan firman-Nya, taat kepada Tuhanku. Yeay! Baru selesai. Makasih ya yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Ikutin terus kan ya, nggak di skip kan ya. Oke nih, jangan lupa ya. Tetap tugasnya. untuk tugasnya Akan dan dikumpulkan dikerjakan. oleh guru-guru sekolah minggu. Lalu untuk ibadah berikutnya juga masih ada loh. Jadi ikutin terus ya, Iya dong. pantengin terus, di subscribe tuh channelnya. Pencet loncengnya Kak, biar tahu kalau ada ibadah udah Mulai, di-upload, udah iya. dimulai. Betul sekali. Oke adik-adik. kami guru sekolah minggu tidak pernah melupakan adik-adik sekalian untuk melakukan protokol 5M. 5M. Apa tuh Yang pertama? Memakai masker. Pakai masker. Kita pakai dulu ya, guys. Pakai. Oke, masker. Sudah. Yang kedua, Mencuci tangan. tangan. Atau menggunakan ya, hand sanitizer. 3. Menjaga jarak. Menjaga jarak. yang keempat, Menjauhi kerumunan. Jadi adik-adik jangan main dulu ya. Kumpul dulu kalau nggak perlu banget. Dan yang terakhir, yang kelima, pastinya memanjatkan doa kepada